Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua senantiasa sehat dan semangat dalam belajar dan beribadah. Di video sebelumnya kita telah belajar tentang pengertian beriman kepada malaikat dan sifat-sifat malaikat. Di video kali ini kita akan belajar tentang nama dan tugas malaikat serta pengaruh iman kepada malaikat dalam kehidupan seorang mukmin. Setelah menyimak video ini, teman-teman semua diharapkan mampu 1. Menjelaskan nama dan tugas malaikat dengan tepat. 2. Menjelaskan pengaruh iman kepada malaikat dalam kehidupan seorang mukmin dengan benar. Yang ketiga, berperilaku sebagai orang yang beriman kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama dan tugas malaikat. Malaikat jumlahnya sangat banyak, hanya sebagian kecil saja nama-nama malaikat dan tugasnya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Setiap malaikat memiliki tugas yang jelas. Quran Surah As-Saffat ayat 164. 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui yaitu 1. Jibril, 2. Mikail, 3. Israfil, 4. Israil, 5. Raqib, 6. Atid, 7. Munkar, 8. Nakir, 9. Malik, dan 10. Ridwan. Berikut nama-nama malaikat dan tugas yang dipikulnya menurut dalil-dalil yang terpercaya. 1. Jibril bertugas menurunkan wahyu. Malaikat Jibril adalah penghulu dari para malaikat yang bertugas sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi atau rasul dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Mikail bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama Mikail bersamaan dengan nama Jibril di dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 98. Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang tugas Mikail. Dia menjawab, mengurusi tumbuh-tumbuhan dan menurunkan hujan. 3. Israfil bertugas meniup terompet pada hari kiamat dan kebangkitan dari kubur. Israfil memiliki postur tubuh yang sangat besar. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW meminta Jibril untuk memperlihatkan dirinya dalam bentuk yang asli. Pada malam terang bulan, Nabi Muhammad pergi menuju musala. Jibril mendatangi Nabi dalam bentuk yang asli dan Nabi pun pingsan. Ketika siuman, Jibril sedang memegang dada dan pundak Nabi Muhammad. Beliau bersabda, "Subhanallah, aku tidak pernah melihat makhluk sebesar ini." Jibril kemudian berkata, "Bagaimana jika engkau melihat Israfil? Dia punya 12 sayap, satu sayap di tepi timur dan satu sayap lagi di tepi barat." 4. Malaikat maut bertugas mencabut nyawa. Al-Quran menyebutkan bahwa ada malaikat pencabut nyawa. Firman Allah dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 11, "Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu." Sebagian ulama menyebutkan bahwa namanya adalah Israel. 5. Malaikat pencatat amal manusia. Firman Allah, "Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas atau raqib yang selalu hadir atau atid." Surah Qaf ayat 18. Malaikat pencatat ini melakukan pengawasan yang melekat untuk mencatat amal perbuatan manusia. Mereka memiliki sifat raqib dan atid. Raqib artinya pengawas dan atid artinya hadir dan tidak lengah untuk mencatat kebaikan atau keburukan. Tidak ada yang terlewatkan dari catatannya. Semua kebaikan dan keburukan, besar atau kecil, kelak di hari kiamat akan dihadirkan. Yang keenam, Munkar dan Nakir bertugas menanyai mayat di dalam kubur. Munkar dan Nakir bertanya kepada mayat di alam kubur tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya.
Jika seorang mayat telah diletakkan di dalam kubur dan orang-orang yang menguburkannya telah pergi, dua malaikat mendatangi dan membuatnya duduk. Mereka bertanya, "Apa yang engkau katakan tentang orang ini?" yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika mayat itu seorang mukmin, dia akan menjawab, "Aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya." Malaikat akan berkata, "Lihatlah tempat tinggalmu di dalam surga." Mereka melihatnya dan kemudian dia mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya. Jika mayat itu munafik atau kafir, dia akan mengatakan, "Aku tidak tahu." Malaikat berkata, "Kamu tidak tahu dan tidak pernah menyebutnya." Mayat itu dipukul dengan godam dari besi dan menjerit sekeras-kerasnya. Hanya saja jeritannya tidak terdengar oleh manusia dan jin. Hadis riwayat Bukhari. 7. Malik bertugas menjaga api neraka. Firman Allah, mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kalian akan tetap tinggal di neraka ini." Quran Surah Az-Zukhruf ayat 77. 8. Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ketika rombongan orang-orang bertakwa dimasukkan ke dalam surga, malaikat membuka pintu-pintunya. Quran Surah Az-Zumar ayat 73. Menurut suatu riwayat, malaikat penjaga surga itu bernama Ridwan. Pengaruh iman kepada malaikat dalam kehidupan seorang mukmin. Beriman kepada malaikat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, mencontohkan ketaatan malaikat kepada Allah. Malaikat sangat taat mengikuti perintah-perintah Allah sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang terjaga dari dosa dan dekat dengannya. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah. Malaikat tidak menghitung-hitung amal yang pernah diperbuatnya dan tidak pula membanggakan dirinya karena melakukan banyak amal soleh. Meskipun rajin beribadah, seorang muslim tidak akan bisa menandingi ibadahnya para malaikat. Oleh karena itu, tidak layak seorang manusia sombong dan membanggakan amal-amalnya. 3. Berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari bahwa malaikat mencatat amal perbuatan dan menyertainya siang dan malam akan membuat manusia berusaha menjauhi larangan Allah. Ketika seseorang terjerumus ke dalam maksiat, dia harus ingat bahwa banyak malaikat saleh yang ada di sekelilingnya. Dengan begitu, dia akan malu untuk meneruskan perbuatan-perbuatan dosanya. Firman Allah, "Sesungguhnya kalian dijaga oleh malaikat-malaikat yang mulia dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan." Quran Surah Al-Infitar ayat 10-12. Keempat, mencontoh kedisiplinan malaikat dalam beramal soleh. Malaikat sangat disiplin dan rapi ketika melakukan amal soleh. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur para sahabat, "Mengapa kalian tidak berperilaku seperti para malaikat ketika berada di hadapan Tuhannya?" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, memangnya bagaimana sifat-sifat malaikat ketika di hadapan Tuhannya?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Mereka menyempurnakan shaf pertama dan shafnya rapat." Hadis riwayat Muslim. Kelima, tekun dan semangat menuntut ilmu. Iman kepada malaikat akan melahirkan ketekunan dan semangat dalam menuntut ilmu, tidak malas dan tidak mudah menyerah karena mengalami kesulitan. Bayangkan, setiap mulianya orang yang menuntut ilmu, malaikat saja rela menghamparkan sayapnya demi mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah seseorang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, kecuali malaikat akan menghamparkan sayapnya karena rela dengan apa yang dia perbuat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, teman-teman, demikian pembahasan kita tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman semua bertambah ketekunan dan semangatnya dalam menuntut ilmu, sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidaklah seseorang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu kecuali malaikat menghamparkan sayapnya karena rela dengan apa yang diperbuat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.